Selanjutnya, The Rising Star. Kalau kalau kata tadi Pak Bas ini The Rising Star-nya ini Bang Juan nih. Iya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen belajar Pancasila atau tergabung nanti di Pancasila, di belakang ada stand Rumah Anak Pancasila. Nah, ini bagi Bang Jerry masih cocok gak nih? Anak-anak gak nih Bang? Cocok, tidak ada kata terlambat gitu buat belajar Pancasila sama-sama ya. Oke, silakan Bang Juan. Oke. Saya mau izin pertama kali, saya nggak mau kalah sama Pak Jenderal sama senior-senior saya sini. Saya mau berdiri. Soalnya loncat sini Pak ya. Tepuk tangan untuk Bang Juan, Ketua Yayasan dari Rumah Anak Pancasila. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om. Salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, terima kasih, senang sekali bisa bergabung di sini. Saya tadi banyak sekali mendengarkan pelajaran dari para senior-senior sendiri ya, Pak Nur Wahid, semua Pak Chandra, kemudian Pak Heru dan Pak Philip ya, yang bisa menjadi bahan masukan buat kami ya. Jadi kalau teori ya, beliau-beliau ini termasuk Pak Basarah ya, mungkin tadi itu udah ngelotok gitu loh. Nah kerjaan kami ini di Yayasan Rumah Anak Pancasila itu adalah di akar rumput. Nah di sini banyak teman-teman ya, adik-adik semua ya, banyak teman-teman di sini dari Cipayung dan lain sebagainya. Saya juga sekaligus ingin mengajak ya untuk bagaimana ya kita semua bagian dari Indonesia berbagian punya tanggung jawab untuk membumikan Pancasila. Nah itu, ini kata kuncinya Pak. Jadi membumikan Pancasila itu tugas kami di Yayasan Rumah Anak Pancasila. Kenapa pembumian Pancasila kami yakini harus terus dilakukan? Karena yang pertama begini, ternyata ketika kita turun ke lapangan, ya, kami berkeliling-keliling Pak ke sekolah-sekolah, ke komunitas, ya, ke perkampungan dan lain sebagainya, itu kami menemui bahwa banyak anak-anak, nih ya, garis bawahnya adalah banyak anak-anak yang tidak mengerti makna dari Pancasila. Mereka hafal. Rata-rata mereka semua hafal Pancasila 1-5 silanya hafal. Hanya ketika kita tanya, oke, sekarang kakak tanya ya, kakak tanya apa hubungannya sila kedua dengan hidupmu? Apa yang bisa kau aplikasikan dalam hidupmu? Apa ya? Nah itu mereka tidak mengerti. Makanya di situ kami melihat bahwa ada gap. Nah tujuan kami adalah melakukan atau menjadikan Pancasila itu sebagai way of life. Seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita yaitu Bung Karno. Menjadikan Pancasila sebagai way of life. Caranya bagaimana? Nah ini dia. Caranya yang kami lakukan di Gerakan Anak Pancasila itu adalah yang pertama membentuk komunitas. Jadi kami sendiri ya, tadi kalau Bang Chandra bawa pasukannya, saya juga bawa pasukan saya di belakang tuh. Anak-anak dari Yayasan Rumah Anak Pancasila. Boleh tepuk tangan buat mereka. Ya. Jadi pertama kami membentuk komunitas. Di Yayasan Rumah Anak Pancasila ini ya, kami mengosongkan diri. Jadi Pancasila yang sudah kami pelajari dari SD, ya, SMA, sampai bahkan mungkin di perkuliahan, itu kami kosongkan. Lalu kami mulai tahapan berikutnya, kami riset dengan kami belajar. Yang pertama adalah Pancasila 1 Juni. Kami baca literatur Bung Karno itu, pidato Bung Karno Pancasila 1 Juni, makna falsafahnya kami pelajari. Nah dari situ timbullah kesadaran kami ya bahwa Pancasila ini sebenarnya bukan sebuah barang mati, tapi barang yang harus bisa dihidupi di dalam komunitas. Makanya kenapa kami anak Pancasila ya, kami Yayasan Rumah Anak Pancasila itu berkeliling. Kami melakukan pendekatan dengan anak-anak ya usia pelajar ya dari SD sampai SMA itu tidak hanya dengan Zoom gitu ya, tapi kami hadir. Kami lihat mata ke mata mereka, ya bagaimana kemudian kami melakukan proses itu. Nah, kami menamakannya yang kedua, itu bukan sosialisasi Pak Heru izin. Jadi kami bilang itu adalah sebuah proses internalisasi Pancasila. Internalisasi Pancasila itu apa? Jadi membuat Pancasila itu supaya lebih mudah dipahami, ya. Ini kan ada gap nih antara teori dan akar rumput. Ya. Jadi kami berada di tengah ini. Kami mencoba menjembatani, membumikan Pancasila dengan bahasa yang lebih sederhana
ya, dengan permainan seperti Bang Chandra tadi juga lakukan gitu ya di inti, ya, supaya ini bisa dimahami, dimengerti oleh anak-anak kita. Ya, kenapa anak-anak? Karena gini, Indonesia Emas 2045. Mungkin bukan saya lagi yang akan jadi pemimpin, tapi mungkin teman-teman di sini ya, 2045 berarti 21 tahun lagi ya, Indonesia Emas. Kalau kita tidak persiapkan anak-anak ini, adik-adik semua, adik-adik kalian semua, mau jadi apa bangsa kita? Kalau dia lupa sama jiwanya, gitu loh. Makanya kenapa kami menyebutnya proses internalisasi Pancasila. Kami mencoba untuk membahasakan, membumikan Pancasila agar supaya bisa mudah dimengerti. Setelah pengertian itu timbul, Pancasila itu mengerti timbul, ya. Misalnya sila keempat ya, way of life-nya apa misalnya? Jadi di Yayasan Rumah Anak Pancasila kita bilang bahwa oh orang Indonesia itu di sila keempat tuh artinya suka berkumpul, ya, suka berkumpul adik-adik ya untuk mencari satu kata sepakat. Sila keempat ya. Sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Rata-rata mereka di usia situ mereka belum paham. Jadi kita bilang sila 1 itu ya kalian itu punya rasa kagum. Kita semua orang Indonesia punya rasa kagum yang sama, percaya kepada yang pencipta. Jadi kami sederhanakan itu dalam bentuk internalisasi. Kami punya modul, kami punya nyanyian, lagu yang kami ajarkan ke anak-anak usia dini mereka. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kami melakukan sharing visi dan lokakarya. Kami bertemu dengan misalkan contoh gitu ya, Pak Basarah tadi ya, ini saya juga lagi minta izin ke Pak Nur Wahid supaya kita bisa sharing visi lagi ke depan, nanti mungkin Pak Heru, BPIP, Bang Chandra dan Pak Philip gitu loh. Untuk apa? Supaya kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami butuh peran serta dari teman-teman sekalian untuk menjadi duta-duta Pancasila. Ya, kami mengajarkan anak-anak itu bahwa kalian ya bukan orang miskin, kalian itu orang kaya dengan budaya, dengan agama, ya, bahasa yang banyak sekali, ya. Dan kalian harus bertanggung jawab terhadap Indonesia ini loh. Itu serius loh. Itu kami kasih tahu bahwa kalian harus bertanggung jawab. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan menjadikan Pancasila itu sebagai jiwa kalian, way of life kalian, dan mempraktekannya di lingkungan kalian. Yang masih sekolah, ya praktekkan di sekolah, ya di dalam keluarganya sendiri, dipraktekkan di dalam keluarganya sendiri. Jadi kami mendorong itu. Jadi pekerjaan kami kami itu menggugah supaya orang itu menyadari. Karena kami yakin ketika Pancasila itu sudah dibumikan dan dapat dipahami, ya, lewat otak akan turun ke hati, ya. Oh iya, saya ternyata orang Indonesia, orang yang pasti Pancasila ya. Oh iya, orang Indonesia itu punya 5 perasaan yang sama. Jadi Pak Heru, saya itu selalu di Rumah Anak Pancasila itu kita sebut dengan 5 mutiara. 5 mutiara itu kita ambil dari pidato Pak Soekarno saat amanat di Rapat Pancasila Pak. Kalau tidak salah tahun 58 kalau tidak salah. Jadi menyebut dengan kata 5 mutiara. Nah 5 mutiara ini yang kami perkenalkan ke anak-anak. Ya, sharing visi dan lokakarya, kami juga membuat diskusi-diskusi seperti ini tujuannya untuk itu, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan support dari teman-teman semua, dari seluruh bangsa Indonesia, bapak-bapak senior semua di sini untuk apa? Untuk membumikan Pancasila lebih dalam lagi. Boleh diganti slide selanjutnya? Nah, di Yayasan Rumah Anak Pancasila kami juga belajar dan mendorong nih Pak, terutama bahwa sila 1 itu adalah pintu. Mohon izin bapak-bapak pemuka agama yang sila 1 adalah pintu. Karena kami percaya bahwa ketika hubungan keagamaan seseorang itu baik, hubungan KTS baik itu akan sangat 99,9% hubungan dengan sosialnya yang ada di sila kedua dan kelimanya itu pasti baik. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Makanya kenapa kami hadir dan kami mendorong para pemuka agama juga untuk bisa membicarakan Pancasila ini Pak kepada para jemaatnya, ya, para umatnya semua, supaya itu bisa berjalan beriringan.
Sehingga di dalam rumah ibadah kita berdoa menurut ajaran masing-masing, tapi ketika keluar rumah ibadah kita nggak norak gitu loh. Karena kita ini bukan cuma orang Jawa, orang Batak, bukan cuma orang Sunda, tapi kita Indonesia gitu loh. Jadi itu fungsinya, kenapa peran pemuka agama sangat penting ya menurut kami. Peran agama di dalam agama itu sangat penting untuk mendorong, karena semua agama kita yakin mengajarkan hal yang baik dan benar. Ya, tujuan kami satu, kami ingin mensosialisasikan bahwa orang Indonesia adalah orang yang religius lewat pintu sila 1 dan Pancasilais terhadap sesamanya. Jadi orang yang mempunyai kepercayaan, belajar dari kepercayaan sendiri-sendiri. Bung Karno selalu bilang, jadilah orang Islam Indonesia. Jadilah orang Kristen Indonesia. Konghucu Indonesia dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang kami yakini, ya. Manusia Indonesia adalah tubuhnya bineka, tapi jiwanya satu, Pancasila. Jadi kami mengajarkan bahwa Pancasila itu adalah jiwa. Ya. Dari mana kita bisa melihat Pancasila itu sebagai jiwa? Kita lihat slide berikutnya. Boleh. Nah, yang sebelumnya. Nah ini, nah, jadi kalau mohon izin Pak, jadi kalau Pak Soekarno tuh bilang jas merah budi untuk supaya kita bisa mengendali dalam di Yayasan Rumah Anak Pancasila ini kita tambahkan Pak, mohon izin. Jadi jas merah budi, dari jas merah budi. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, budaya dan imanmu. Karena dari mana kita mengerti, bagaimana kita mau sadar kalau kita ini seperti apa, kalau Pancasila itu kita dapat dari mana, dan kenapa Pancasila itu ada di dalam DNA kita semua, bahkan dari sebelum Bung Karno pidato itu sebenarnya sudah ada. Dari sini, bagaimana kita menyelami itu, kita lihat pulau kita banyak, agama kita banyak, aliran kepercayaan kita banyak, suku kita banyak, bahasa kita banyak, tapi kok ya bisa, ya, Gusti Allah itu ya, Tuhan kita itu ya, kok bisa menemukan 5 mutiara, 5 persamaan yang ada di dalam seluruh bangsa Indonesia kita. Beda agama, beda bahasa. Apa itu? Ya itu, lambang-lambangnya. Orang Indonesia sama-sama percaya Tuhan, ya kan? Kedua, orang Indonesia itu suka menolong tanpa membedakan. Kemudian punya persaudaraan yang kuat, sila 2. Selalu ingin bersatu, ya. Kami mendorong juga untuk cinta bahasa Indonesia. Jadi ada 5 persamaan yang kami tekankan, ya, dan itu bisa didapat dari ketika kita menyelami akar budaya kita, ya. Siapa sih nenek moyang kita, opung kita siapa sih, kakak kita siapa sih, orang tua kita dulu siapa sih? Nah ini dia, ya. Jadi kami ajak dengan metode kami, ya, menggali perbedaan lewat sejarah, budaya dan iman tadi, kemudian menemukan 5 mutiara, dan yang terakhir stepnya adalah menghidupi 5 mutiara tadi. Udah kita tahu nih, kita orang beda, tapi kita punya persamaan. Nah, sekarang kita aktivasi, ya. Jadi Pancasila itu adalah sesuatu yang menurut kami itu hidup, bisa kita kontemplasikan. Jadi kalau saya kebiasaan di dalam grup Rumah Anak Pancasila kita, karena kita sering menjadikan itu way of life, Pancasila, ngomong Pancasila, lu gak sesuai lu sila 1, lu gak sesuai lu sila 4 lu. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu yang kita harapkan menjadi kebiasaan di generasi-generasi kami, ya, kita atau di bawah kita. Jadi Pancasila itu dihidupi, bukan hanya sekedar dihafal, ya, bukan hanya sekedar, oh ya saya tahu Pancasila. Ya, kalau kita nggak menggali ke dalam kebudayaan dan adat istiadat dan perbedaan, kita akan ada di atas itu aja tuh, nasionalis romantisme. Oh iya, saya suka Indonesia, saya orang Indonesia, tapi Indonesia yang kayak gimana sih? Nggak akan paham. Makanya kenapa Bung Karno selalu bilang jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan di Rumah Anak Pancasila kami tambahkan budi, budaya dan imanmu, gitu loh. Kembali lagi ke situ untuk menggali. Ya, ada slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada 17 kayaknya Mas, 17 ya.
17. Oke, ini terakhir ya. Jadi kita melakukan sosialisasi dan melayani masyarakat ya. Kami turun ke komunitas, kami turun ke sekolah-sekolah, kami turun ke lintas agama ya. Kami minta bantuan dari FKUB setempat. Kami juga mendatangi rumah-rumah ibadah ya untuk mengajarkan Pancasila ya. Dan di lapangan tuh masih banyak kita menemukan bahwa makna dari Pancasila itu belum dipahami secara utuh. Nah, makanya ini kami meminta bantuan juga nih dari anak-anak muda di sini ya, yang masih seger-seger semuanya. Ini barang bahaya loh, ya. Ini barang bahaya. Kalau misalnya kita tidak garap ini dengan serius, ya, kita tidak menggarap ini dengan serius, bangsa kita ini akan nggak tahu mau jadi kemana nanti. Iya. Karena late star-nya itu adalah Pancasila sendiri, ya. Jadi terakhir. Kami di Yayasan Anak Pancasila ya juga ingin mengajak bahwa Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan. Pancasila harus menjadi sebuah jiwa yang hidup di kita pahami, lalu kita sadari, lalu keluar dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini terakhir ya. Jadi kami punya pengalaman, saya mau cerita pengalaman sedikit saya, kurang lebih setahun ini kita udah turun ke masyarakat. Sudah 1.500 anak lebih yang sudah kita layani, ajak masuk ke dalam program kita. Yang sebelumnya, Mas, boleh? Nah, ini. Jadi perbedaan kami, keunikan kami ya di yayasan ini adalah kami mencoba pendekatan Pancasila dengan cara menggugah. Jadi kami datang ke lokasi, kami lihat satu-satu mata anak-anak itu, lalu kami gugah untuk supaya mereka punya yang namanya BRIP. BRIP. Yang pertama itu sense of belonging. Anak-anak, lu ya harus punya tanggung jawab lu, rasa memiliki tanah air. Ini tanah air kita nih semua nih. Ini saudara sebangsa kita lu semua nih. Ya, sense of belonging. Itu digugah, dibangun. Yang kedua adalah sense of responsibility. Jadi kalian ya, bukan berarti kalian tinggal di pinggir rel kereta terus kalian nggak ngapa-ngapain, enggak. Kalian itu ya punya tanggung jawab untuk membangun Indonesia, ya. Mulai dari mana? Dari lingkungan kalian sendiri. Kalian mampunya jadi apa? Nggak mesti jadi presiden, nggak mesti jadi menteri. Kamu aja di lingkungan sendiri, keluarga, ya. Keluarga, ya, berbicara kalau ada masalah, konflik, berkumpul, bermusyawarah, ya kan? Ya kan, melihat saudara sebangsa kita yang beda etnis, beda budaya, beda bahasa, dengan semua sama. Nah, itu dia, sense of responsibility. Yang ketiga, sense of identity. Apa nih? Kita menumbuhkan rasa percaya diri, ya. Orang Indonesia tuh harus percaya diri. Kita bukan orang Korea, bukan orang Hollywood, ya, bukan orang mana lagi, orang Rusia yang punya pesawat banyak atau orang mana, ya. Kita orang Indonesia yang kaya akan kebudayaan, yang kaya akan adat istiadat, budaya, agama dan lain sebagainya. Ya, kita ini negara di saat negara-negara Eropa, Amerika mulai meninggalkan Tuhannya, kita adalah negara yang satu-satu yang masih berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya kepercayaan semua, ya, itu yang menjaga kita. Jadi kita, lu orang Indonesia, lu harus bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Kita jelasin. Yang terakhir, sense of pride, ya. Jadi rasa bangga memiliki Pancasila, ya. Oke, sekarang gini, kakak tanya ya, kakak kasih masalah. Sekarang masalah hidupmu apa, gitu loh ya. Oh ya kak, saya suka ini pak, saya sering slack nih sama teman saya dan kalau di sekolah. Oke, semuanya bisa dijawab pakai Pancasila. Coba pakai sila 4, ya. Sila 4 tuh mengajarkan musyawarah loh. Bukan voting ya, musyawarah. Bagaimana kita berkumpul untuk mencapai satu kata sepakat. Capek memang, bareng-bareng duduk. Tapi itulah kepribadian orang Indonesia. Ya, makanya kenapa di desa-desa tuh pasti ada balai desa, suka ada balai-balai dan lain sebagainya. Itulah kearifan kita, kearifan dari Indonesia sendiri. Jadi itu tadi sense of belonging, responsibility, identity dan pride yang kami ajarkan, BRIP. Jadi kami menggugah langsung, kami nggak datang cuman tiba-tiba ngajak main, ngajak lain dan sebagainya, mengenalkan Pancasila ini loh, enggak.
Jadi kami sentuh hatinya masing-masing satu-satu, Dek, ayo loh. Saya yakin dari 100 orang, dari 50 orang yang kami datangi, kalau saya lihat mengajar tuh di depan anak-anak itu ada yang matanya berbinar-binar, ada yang matanya sangat senang. Karena apa? Karena mereka mungkin baru sadar. Dan mungkin salah satu dari mereka itu akan menjadi pemimpin kita, yang punya jiwa Pancasila yang tulen. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah. Yang tepuk tangan buat para narasumber kita. Yang nggak tepuk tangan radikal. Tepuk tangan untuk kita semua.